Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam kegiatan atau acara gerakan menanam di rumah sebagai ketahanan pangan keluarga. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, kita memanfaatkan lahan sempit di rumah di sekitar kita untuk budidaya atau bertanam beberapa sayuran sebagai upaya ketahanan pangan keluarga, sehingga kita pangan di keluarga kita ataupun di masyarakat Indonesia kita tetap terjamin ataupun selamat, ataupun kita tidak perlu mengimpor lagi pangan dari luar negeri. Nah, di sini kita perlu sampaikan atau bagaimana cara kita mengisi ataupun budidaya tanaman sayuran ini, dengan kita mulai dengan yang pertama. Sebagai contoh, tanaman sayuran adalah kangkung yang kita bisa mendapatkan bibit secara mudah. Kangkung kita rendam selama 1 jam, kemudian kita semai, ya, kita lakukan perkecambahan, ya, perkecambahan dulu kurang lebih 3 hari, kemudian kita pindahkan atau kita semai, ya, kita semai, ya, penyemaian bisa laksanakan dengan rohul ini, ya. Nah, ini atau dengan menggunakan beberapa yang sabut kelapa bisa, ya. Kemudian kita lakukan penyemaian. Nah, penyemaian ini kita lakukan kurang lebih 3 hari. Nah, untuk menyemai ini kangkung beberapa biji yang sudah kita kecambahkan, ini kurang lebih 5 sampai 7 biji, ya. Nah, ini kemudian kita gulung, kemudian kita lakukan penyemaian di tray. Nah, tray, ya. Nah, ini Pak Halimi, ya, dan Bu Iyam ini sudah melakukan setiap harinya, yang mana hasilnya kita nikmati setiap harinya, kita bisa panen. Nah, kemudian kita setelah 3 hari kita pindahkan ke tempat ini, ya Pak, ya, ke pembibitan ataupun yang penanaman. Nah, untuk selanjutnya kita lakukan pindahan ke tempat penanaman, baik pada secara hidroponik ataupun rakit apung. Nah, di sini kita menggunakan mungkin rakit apung, juga bisa Bapak Ibu-ibu dengan menggunakan botol bekas air minum, ya, yang seperti tadi kita sudah sampaikan pada materi di awal. Kita menggunakan botol bekas minum, kemudian pralon, kemudian juga ember, kemudian pot dan sebagainya. Itu yang kita sambil memanfaatkan bekas-bekas ataupun sisa-sisa ataupun sampah keluarga yang berupa botol-botol aqua, ya, bekas-bekas makanan dan sebagainya. Kita sudah mendapatkan ataupun setelah kita menyemai selama berapa hari ini? 3 hari, ya, tadi. Setelah 3 hari kita akan mendapatkan bibit yang telah hidup dan akar sudah kelihatan dengan berdaun 2, ya. Ini, ya. Kemudian bekas bibitnya masih kelihatan. Selanjutnya kita lakukan penanaman, ya. Penanaman. Nah, selanjutnya kita menanam dalam jangka waktu berapa hari kita bisa panen, Bu? 21 hari. Oh iya. Setelah kita tanam di tempat tadi kita menggunakan yang sistem hidroponik, ya, rak apung di sini. Nanti ibu-ibu juga bisa menggunakan rak apung ini dengan skala keluarga, yaitu menggunakan ember sebagai tempat ember diberikan air, kemudian kita dengan gabus, ya. Nah, ini kita lubangi, kemudian
kita ada tempat media, ada ini ya, kita masukkan. Nah, ini dalam waktu 21 hari ya. Kalau ini kita sudah berapa hari ini? 3 hari panen. Nah, setelah kita tanam 3 hari berikutnya adalah tumbuh sudah seperti ini. Jadi daunnya sudah 3 ya, 3 helai daun. Nah, kemudian kita tunggu beberapa waktu, yang mana penanaman kangkung ini sampai panen cukup singkat ya. 21 hari kita nanti sudah bisa panen. Pemeliharaannya ibu-ibu semuanya, kita perlu pemeliharaan, terutama di sini media air itu harus ada, kemudian nutrisi. Kalau secara hidroponik kita menggunakan nutrisi yang hidroponik, ada stok A, stok B itu ya. Nah, stok A, stok B yang kita tinggal menggunakan. Namun kalau di keluarga kita agak sulit, itu kita cukup menggunakan pupuk yang organik saja. Nah, selanjutnya kita menuju ke tempat ataupun kangkung ataupun tanaman kita, sayuran kita yang sudah siap panen. Kita yang sudah 21 hari dan siap panen ini dengan wah, ciri-ciri ya. Waduh, ini sebenarnya sudah agak sudah suatu hari lebih ya. Nah, ini kita bisa panen, dan pemanenan kita lakukan dengan hati-hati, jangan sampai tanaman kita luka habis. Nah, karena kangkung ini kalau kita panen tidak sampai jenis ini, tidak sampai akar-akarnya, nanti bisa tunas kembali dan bisa kita panen berikutnya. Kita pemanennya kita menggunakan gunting. Ini ya. Nah, ini ya, kita gunting. Mana ya? Kita gunting pelan-pelan ya. Ini masih ada yang kecil, jadi supaya tidak terlukai kita panen, kita gunting batangnya. Nah, ini ya kita hasilnya, namun sisanya masih ada ya. Ini masih ada, dan ini nanti akan tunas kembali dan kita bisa panen lagi minggu depan lagi. Ibu-ibu ataupun saudara-saudara semuanya, ini kita menanam selada secara hidroponik. Nah, untuk selada ini mudah sekali. Kita menggunakan dari biji ya, biji, kemudian kita semai, kemudian kita pindah, kita tanam langsung ke tempat atau hidroponik dengan pralon. Nah, ini kita bisa dengan menggunakan bekas-bekas botol aqua ataupun pralon yang sudah tidak digunakan di rumah kita, itu bisa kita tanam selada ya. Dan ini bisa kita petik. Nah, kalau ini kita sudah umur 2 minggu ya. Nah, 2 minggu lagi kita panen untuk selada ini. Nah, untuk selada ini panennya harus semua ya kita, dan kita nanti kita semai lagi. Nah, selain itu kita bayamnya. Nah, bayamnya ini agak porosis ya. Bayam secara hidroponik juga cukup mudah, jadi kita menyemai bayam ya. Seperti tadi, kemudian kita pindah pada tempat penanaman dengan sistem hidroponik ya, akarnya kelihatan, dan kalau panen bisa sampai akarnya, atau bisa dipotong, nanti tunas-tunasnya masih tetap kita biarkan, bisa tumbuh lagi, bisa panen lagi. Nah, di sini bayam kita juga sama, 1 bulan bisa kita panen, dan kita bisa continue panennya terus menerus dengan sistem tempat ataupun yang kita memanfaatkan lahan sempit atau ruang-ruang di sekitar rumah kita supaya tidak kosong. Kita bisa lakukan penanaman sayur-sayuran. Jadi kita bisa menanam bayam, kita lakukan penanaman dengan sistem sumbu yang kita menggunakan bak plastik, kemudian kita bisa papannya. Nah, seperti ini.
Ini cukup mudah sekali ya. Kita di rumah itu di sela-sela misalnya dekat dapur ya, kita bisa memanfaatkan ruang sempit untuk menanam bayam dengan panen 2 minggu sekali panen di sini. Nah, kita manfaatkan dan kita bisa panen. Ini cukup mudah ya. Nah, di sekitar rumah kita mungkin masih ada lahan ataupun ruangan sedikit kosong di pojok-pojok pagar ya. Kita bisa menggunakan secara tradisional, yaitu dengan menggunakan polybag ya sebagai tempat, dan medianya adalah kompos. Kita menanam buah stroberi. Nah, stroberi kita bisa gunakan untuk mengisi ruang-ruang kosong di sekitar kita dengan polybag, dan medianya adalah kompos ya. Di sini kompos, kemudian ada beberapa sabut kelapa juga ya. Nah, untuk kita lakukan untuk penanaman, kita bisa pembibitan atau kita mulai dengan menggunakan bekas aqua gelas, kemudian kita bibitkan. Selanjutnya kita pindah ke polybag, dan jangka waktu kurang lebih 3 bulan ya. 3 bulan ini stroberi sudah bisa berbunga dan berbuah. Nah, ini kita lakukan untuk ya menghiasi rumah, sekaligus juga kreativitas dari ibu-ibu ya di rumah, juga sebagai penambahan ilmu pengetahuan, juga bisa menghasilkan buah stroberi yang kita bisa menanam sendiri, memetik sendiri, dan kita icipin sendiri. Nah, ini sudah ada yang berbuah. Nah, di sini ya yang berbuah. Nah, ini nanti kurang lebih semua 3 bulan kita bisa memetik buah stroberi ini. Tanaman sayur-sayuran yang kita makan tiap harinya ya, sehingga di dalam keluarga kita ada sayuran yang kita pandang sebagai bisa keindahan, kemudian bisa kita makan, kemudian bisa dia sebagai penyuplai ataupun produksi oksigen untuk pernapasan kita sehari-hari. Dengan demikian rumah kita menjadi sehat, kita sehat, dan kita efisien dengan menanam sendiri, panen, dan dimakan. Kita bisa hemat dan sehat. Bagaimana ibu-ibu? Mudah kan? Nah, selamat mencoba. Semoga kita tetap sehat dengan makan sayuran hasil tanaman kita, dan ketahanan pangan keluarga kita di Indonesia tetap terjamin, dan kita tidak lagi mengimpor pangan dari luar negeri. Produksi Indonesia, kita cinta produk-produk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.